Psikopat kali ini adalah anak-anak berusia 10 tahun, tetapi dia telah berhasil menghilangkan 2 nyawa balita. Hai guys, balik lagi di Ada Reviewer bersama saya Hendra Ardiansyah, dan di video kali ini saya akan membahas tentang seorang psikopat. Mungkin kebanyakan teman-teman tahu bahwa psikopat kebanyakan orang dewasa, tetapi di video kali ini akan berbeda karena psikopat kali ini adalah anak-anak berusia 10 tahun, tetapi dia telah berhasil menghilangkan 2 nyawa balita. Mary Bell dikenal sebagai seorang pembunuh berdarah dingin berasal dari Inggris. Mary Bell ini lahir pada tanggal 26 Mei 1957 dari seorang ibu bernama Betty, tetapi tidak diketahui siapa sebenarnya ayahnya karena ibu dari Mary Bell adalah seorang pelacur. Sejak kecil Mary Bell sudah sering mendapatkan siksaan dari ibunya. Saking seringnya mendapatkan siksaan, di umur 4 tahun Mary Bell sudah tidak bisa lagi menangis karena terlalu sering dipukul oleh ibunya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, di umur yang ke-5 tahun Mary Bell sering menerima pelecehan dari orang-orang sekitarnya, sehingga Mary Bell tumbuh sebagai anak yang aneh dan sering berbohong. Tidak hanya itu, Mary Bell juga sangat suka menyiksa anak-anak kecil yang berada di sekitar rumahnya, sampai dia tak segan untuk melukai anak-anak itu. Wow, jiwa psikopat sejak kecil sudah terlihat di diri Mary Bell. Pada tahun 1968, tepat 1 hari sebelum ulang tahun Mary Bell ke-11 tahun, dia melakukan aksi pembunuhannya yang pertama, yaitu kepada balita berusia 4 tahun bernama Martin Brown. Dia membunuh balita itu di sebuah rumah kosong dengan cara dicekik sampai balita malang itu benar-benar tewas. Orang tua dari Martin langsung menghubungi pihak polisi karena Martin tidak kembali ke rumahnya sejak beberapa hari. Tetapi di sini orang tua Martin belum tahu bahwa Martin telah tewas. Polisi pun melakukan pencarian kepada Martin. Dan setelah beberapa hari melakukan pencarian, polisi menemukan jasad Martin di rumah kosong tadi. Karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh Martin, polisi menyimpulkan bahwa Martin tewas karena kecelakaan. Setelah beberapa hari membunuh Martin, Mary Bell menuliskan sebuah surat yang berisi tentang pernyataan bahwa dia yang telah membunuh Martin. Tetapi karena Mary Bell ini dikenal sebagai anak yang suka berbohong, tidak ada yang mempercayai isi dari surat Mary Bell tersebut. Berselang 2 bulan kemudian, Mary Bell kembali membunuh seorang balita bernama Brian Howe. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Dia mengajak temannya yang bernama Norma Bell. Dan dia membunuh Brian dengan cara yang bisa dibilang lebih sadis, karena dia memutilasi tubuh Brian dengan gunting. Wow. Padahal di situ Norma sudah menghalangi Mary, tetapi Mary tetap melakukan aksinya dan mengancam membunuh Norma jika tidak mengikuti semua perintahnya. Norma pun hanya pasrah melihat Mary Bell memutilasi tubuh Brian. Tidak hanya itu, Mary Bell juga menggunting alat kelamin Brian. Wow, memang dia terkenal sebagai psikopat yang sangat sadis. Dan tidak hanya sampai di situ, dia juga menuliskan huruf
M di dada Brian dengan menggunakan gunting. Wow, sangat sadis. Setelah melakukan aksi pembunuhannya ini, Mary Bell seakan-akan merasa tidak bersalah sama sekali, karena pada saat keluarga dari Brian menanyakan keberadaan Brian kepada Mary Bell dan Norma, Mary Bell mengatakan dia tidak mengetahuinya, dan Mary Bell membantu pencarian Brian, tetapi belum juga ditemukan. Kemudian keluarga dari Brian kembali menghubungi pihak polisi untuk melakukan pencarian. Setelah pencarian beberapa hari oleh pihak polisi, akhirnya Brian berhasil ditemukan di tumpukan batu bata di sekitar sekolahan dari Brian dengan tubuh yang sudah sangat mengenaskan. Wow, tetapi polisi belum mencurigai siapa sebenarnya pembunuh dari Brian. Kemudian aksinya mulai terbongkar. Pada saat pemakaman dari Brian, Mary Bell menghadiri pemakaman itu, tetapi dia tidak mau masuk ke dalam rumah dari Brian. Dia hanya di luar. Dan salah satu keluarga dari Brian melihat Mary Bell seperti tersenyum bahagia pada saat melihat mobil jenazah yang berisikan Brian dan mengusapkan tangannya seperti ini. Seperti dia puas melakukan pembunuhan itu, tetapi di situ belum bisa ditetapkan sebagai tersangka karena polisi belum mendapatkan bukti-bukti yang kuat sampai ketika Norma mengaku kepada polisi bahwa dia dan Mary yang melakukan pembunuhan tersebut. Tetapi polisi belum serta-merta percaya dan memanggil Mary Bell ke kantor polisi dan menginterogasi kedua wanita itu. Setelah mengumpulkan beberapa bukti, polisi kemudian menetapkan Mary dan Norma sebagai tersangka dari pembunuhan Brian. Dan tetapi setelah persidangan, Mary Bell mengaku ke pihak polisi bahwa dialah yang telah membunuh Brian dan menceritakan bagaimana caranya dia membunuh Brian. Pada saat polisi menanyakan apa alasannya membunuh Brian, yang lebih mengejutkan dia menjawab hanya untuk kesenangan saja. Wow, jiwa psikopat yang sudah tertanam dalam diri Mary Bell sangat berbahaya. Kemudian polisi pun menjatuhi hukuman atau vonis kepada Mary Bell selama 12 tahun penjara dan membebaskan Norma. Setelah menjalani 12 tahun hukuman penjara, kemudian pada tahun 1980 Mary Bell bebas dari hukuman. Pada saat itu usia Mary Bell 23 tahun. Tetapi pihak pengadilan mengganti seluruh identitas dari Mary Bell dengan alasan agar Mary Bell mendapatkan kehidupan baru dan sudah terlepas dari masalah-masalah yang pernah dia perbuat sebelumnya. Tetapi para orang tua dari korban tidak menerima sepenuhnya keputusan pengadilan bahwa mereka meminta hukuman yang lebih berat lagi dijatuhkan kepada Mary Bell. Tetapi kalau untuk menurut saya sendiri, dia juga berhak menerima kehidupan yang baru karena mungkin dia sudah ingin berubah atau lain sebagainya. Menurut teman-teman bagaimana? Tulis di kolom komentar. Dan setelah dia bebas, Mary Bell pun menikah dengan seorang pria dan dikaruniai seorang anak. Anaknya ini tidak tahu bahwa ibunya seorang psikopat, karena ya tidak mungkin juga seorang ibu mengaku kepada anaknya tentang masa lalunya yang sangat sampai usia anaknya berumur 12 tahun ada salah satu wartawan mengetahui keberadaan dari Mary Bell walaupun telah dirahasiakan.
dan memuat berita ini ke majalah. Anaknya melihat bahwa ibunya adalah seorang psikopat, dan dia menanyakan ke ibunya, apakah benar ini ibunya? Dan ibunya menjawab, iya, itu ibu. Wow. Setelah bocor beritanya ke media, para wartawan langsung menyerbu rumah Mary Bell, bahkan sampai berkemah di depan rumah Mary Bell untuk menunggu Mary Bell dan keluarganya keluar. Sampai-sampai Mary Bell dilarikan dengan cara ditutup dengan spray agar tidak diketahui para wartawan. Wow, ini cerita yang cukup menarik dan sangat wow. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman suka dan video-video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, dan komen di bawah tentang video ini. Wow. See you, bye.